Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Joyudan. Nah, kita akan mulai sekolah minggunya. Kita mau nyanyikan satu pujian ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Ya, Tuhan yang sudah memelihara kita sampai hari ini ya, tetap mengingat kita semua dengan kasih-Nya. Dan kita nanti akan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kembali beri kami kesempatan mengikuti sekolah minggu online ini. Karena Tuhan senantiasa mengingat kami, Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami tetap boleh diberi kesempatan juga memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tolong sertai dalam sekolah minggu kami pagi ini, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah sebelumnya, ayo Alkitabnya ya disiapkan ya, dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Udah ngambil Alkitabnya? Bu Ina mau tanya dulu nih, siapa yang pernah merasakan lapar? Atau haus? Wah mah, lapar nih, apa yang bisa dimakan? Nyari-nyari di meja makan, nyari di lemari, aduh, di rumah terus, makanannya apa ini ya? Minumnya haus? Ambil minum dalam botol, ambil minum dalam kulkas mungkin. Ya. Itu kalau ada. Coba kalau nggak ada, berarti apa? Nahan lapar, nahan haus. Kalau seharian nggak makan, nggak minum, namanya apa berarti? Ada yang tahu? Puasa ya. Wah, puasa nggak makan, nggak minum. Tahu tahan berapa lama kalian nggak makan, nggak minum? Nah, kita hari ini mau dengar apa yang dialami Tuhan Yesus ya. Masih ingat yang minggu kemarin ya, Tuhan Yesus habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah setelah itu untuk memulai pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu biasanya kalau siang panas sekali, kalau malam dingin. Bukan cuman itu, tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Air susah ya, bahkan hampir tidak ada. Jadi kalau kayak adik-adik tadi, wah lapar mah, makan, ngambil di meja atau beli di ada warung jualan. Ini nggak ada ya di padang gurun. Nah, di situ Tuhan Yesus
berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kira-kira kalau 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, apa yang terjadi? Nih, perutnya lapar, haus ya. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ya. Allah yang juga bisa merasakan lapar hausnya. Lalu ini dia, datanglah yang tidak suka kalau Tuhan menolong manusia. Siapa kalau Tuhan yang nggak suka Tuhan menolong manusia? Ya, iblis ya, iblis nggak suka, iblisnya datang. Nah, iblisnya ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, itu ada batu, ubah aja jadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa, bisa banget ya. Karena nanti dalam Tuhan Yesus berkarya, kita tahu Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, Tuhan Yesus mengubah roti yang sedikit jadi banyak. Ya. Tuhan Yesus punya kuasa. Pertanyaannya, mau tidak Tuhan Yesus disuruh iblis seperti itu? Kita baca ya, yuk tadi Alkitabnya sudah disiapkan. Kita baca apa yang Tuhan Yesus jawab pada iblis. Ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi jangan cuma mikirin perut, tapi mikir juga untuk kebutuhan perut, untuk kebutuhan hidup kita. Caranya gimana? Kalau caranya salah, caranya melanggar firman Tuhan, apalagi yang nyuruh iblis, enggak, ya. Tuhan Yesus bilang enggak mau. Lalu iblis enggak putus asa. Tuhan Yesus dibawa ke bangunan bait Allah, ditaruh di atapnya yang tinggi. Nah, kalau tinggi berarti lihat ke bawah nginguk begitu ya. Iblisnya bilang, kalau kamu anak Allah, terjun saja. Nanti kan malaikat-malaikat Tuhan akan menatang kamu. Akan menerima kamu di bawah supaya nggak jatuh, kakimu nggak jatuh sampai pertama, nggak terluka mestinya. Ya. Wah, Tuhan Yesus ditantang, dicobai seperti itu. Maukah Tuhan Yesus? Kita buka di ayat yang berikutnya. Sekarang Matius 4 ayat 7 kita baca apa jawaban Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis maksudnya ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi kadang kita mungkin nggak ditawari iblis untuk terjun ya, tetapi kita kadang coba-coba. Aku kan anak Tuhan, aku kan pasti dijagain Tuhan. Ngapain tuh pakai masker terus? Ngapain tuh harus hati-hati? Kan pasti dikasih kesehatan. Nah, Tuhan sudah kita kasih hikmat, kepandaian. Masker buat jaga kita, juga jaga orang lain. Ayo kita pakai ya. Nanti kalau pas di dalam kita melanggar, kita kena, kita lalu nyalahkan Tuhan ya toh. Padahal kita yang mencobai Tuhan ya. Atau kita seenaknya sendiri. Nggak mau mah, aku nggak mau makan, nggak mau sayur, nggak mau buah loh. Untuk kesehatan, kata mamahnya. Nggak mau, kan aku pasti dikasih sehat. Ya. Tapi kita berarti mau memilih keinginan diri kita sendiri, dicobai oleh iblis mau. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang jangan coba-coba ya untuk mencobai Tuhan. Mari kita lakukan apa yang benar yang menurut kehendak Tuhan. Nah, berarti tadi iblis sudah mencobai berapa kali? 1, batu disuruh ngubah jadi roti. Yang kedua, disuruh terjun dari atap bait Allah supaya malaikat menjagai dia. Dua-dua ditolak oleh Tuhan Yesus. Iblis tidak kurang akal. Dia membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi. Tempat tinggi lagi, lihat lagi bawahnya. Di sana ada kota-kota yang indah, pemandangan yang indah. Lalu iblis bilang, nah kalau
kamu, ya kalau Tuhan Yesus menyembah iblis, kalau kamu mau menyembah aku, ini semua yang indah-indah ini, kemewahan dunia, boleh kamu ambil, boleh untuk Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengambil miliknya kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mau nggak kira-kira Tuhan Yesus? Kan maunya menyelamatkan manusia. Kalau dikasih sama iblis, jadi punya Tuhan Yesus, gimana? Mau nggak? Nah, Tuhan Yesus tidak mau terjebak oleh iblis ya, karena syaratnya disuruh menyembah iblis. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 10. Marah Tuhan Yesus ya. Kita baca ya ayat 10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya. Kalau kita mau diberi yang baik, yang kelihatannya enak-enak, tapi syaratnya kok suruh nyembah iblis, syaratnya disuruh mengikut maunya iblis, langsung kita ingat ini ya. Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis, jangan mau nurut sama iblis. Ya, jadi harus pintar-pintar nih ya, kita harus berpikir kalau ada iming-iming, kita pikir ini menurut kehendak Tuhan atau bukan. Ya. Kalau ini tidak menurut kehendak Tuhan, kita tolak. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari apa yang sudah Tuhan Yesus alami sendiri. Bagaimana susahnya menghadapi godaan iblis. Karena Tuhan Yesus waktu itu merasakan lapar, merasakan haus, tapi Tuhan Yesus mau berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa untuk melawan godaan iblis. Dan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mau Tuhan Yesus menyertai kita dengan kuasanya. Setiap pagi yuk kita berdoa, Tuhan hari ini tolong aku ya. Kalau ada godaan, ada yang membuat aku bingung, tolong aku untuk memilih yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, untuk mengingatnya, kita akan membaca dari ayat hafalannya dari Matius 4 ayat 7b. Ya. Kita akan hafalkan, nanti boleh seperti biasa dikirim ya ke grup sekolah minggunya. Sudah siap? Ya. Matius 4 ayat 7b. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke ya? Nah, ditunggu setiap saat kiriman anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan kembali berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersuka cita karena kami punya Allah seperti Tuhan Yesus yang berkuasa untuk melawan dan mengalahkan iblis. Karena itu kami mau senantiasa bergantung atas penyertaan dan pimpinan Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus kami yakin percaya kami akan dimampukan untuk memilih mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang baik kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyikan lagu penutupnya, Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan.
Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya, oke. Selamat menjadi anak-anak yang taat dan memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan yang penuh kuasa menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati semuanya.